Dean Zandbergen siap bela timnas Indonesia, banyak saudara di Depok. Alergi timnas Indonesia, pelatih Malaysia malu tertampar fakta. Juara dunia saja sudah pernah ke Indonesia, bagi penggemar timnas Indonesia, Manchester United sudah tak seistimewa dulu lagi. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Pemain Triple V Venlo di laga sepak bola Belanda, Dean Zandbergen berharap bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Zandbergen dalam wawancaranya di YouTube Yusa Nugraha pada Senin 21 April. Saya sudah nonton pertandingan timnas Indonesia dan melihat pemain yang berposisi sebagai striker. Mereka bukan murni penyerang. Semoga saya bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia, kata Zandbergen. Ya, Dean Zandbergen mengungkapkan dirinya punya darah Indonesia dari jalur keturunan ibu. Ia bahkan mengaku memiliki banyak saudara di Depok, Jawa Barat. Dari keluarga ibu saya, mereka dari Depok. Ibu saya bilang masih ada keluarga di sana. Dia juga pernah ke sana tak begitu lama. Nenek saya adalah anak satu-satunya dari orang tuanya. Dia kemudian pergi dari Indonesia ke Belanda. Ibu saya senang saat berada di Indonesia dan kerap berkunjung ke tante dan omnya yang tinggal di Depok, kata Zandbergen. Dia juga mengaku memiliki keterikatan dan kedekatan ketika berada di Indonesia. Saya merasakan kultur Indonesia juga dan itu sangat indah. Waktu saya berusia 16 sampai 17 tahun, belum begitu lama, saya sangat terkejut karena liburan di sana rasanya seperti berada di rumah. Saya punya koneksi dengan Indonesia dan sangat fantastis jika terwujud. Soal dokumen masih harus ditelusuri, saya tidak tahu apakah bisa selesai dalam waktu cepat. Saya berharap mereka beri saya lampu hijau, ucap Zandbergen menambahkan. Sementara pelatih timnas Malaysia, Peter Klamowski, seakan alergi dengan timnas Indonesia. Juru taktik asal Australia itu menyebut timnas Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara, alih-alih timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Peter Klamowski jelang timnas Malaysia menjamu Vietnam di matchday kedua grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 Selasa 10 Juni 2025. Ini, laga Malaysia versus Vietnam merupakan pertandingan yang sangat penting. Timnas Malaysia akan menghadapi Vietnam, tim terbaik di Asia Tenggara, kata Peter Klamowski. Kami akan mempersiapkan laga ini secara betul, termasuk potensi menggelar laga uji coba sebelumnya. Tidak jelas apa indikator Peter Klamowski menyebut Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara jika ukurannya ranking FIFA. Thailand merupakan negara Asia Tenggara dengan posisi tertinggi. Skuad Gajah Perang menempati posisi 99 dunia, sedangkan Vietnam berada di tangga 109 dunia. Dan secara performa dalam beberapa tahun terakhir, progres timnas Indonesia paling terlihat ketimbang negara Asia Tenggara lain. Timnas Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Patrick Kluivert ini bahkan masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, entah via babak ketiga atau keempat. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia dan Thailand juga tercatat sebagai negara dengan pencapaian paling jauh dibandingkan negara Asia Tenggara lain. Timnas Indonesia dan juga Thailand sama-sama lolos ke 16 besar, sedangkan Vietnam dan Malaysia rontok di fase grup. Apakah penyematan yang dibuat Peter Klamowski efek timnas Vietnam juara Piala AFF 2024? Patut digarisbawahi, timnas Vietnam juara Piala AFF 2024 karena para rival mereka seperti Thailand dan timnas Indonesia tidak menurunkan skuad terbaiknya. Pemain-pemain top seperti Sananip, Songkrasin dan juga Teraton Bunmatan tidak dibawa pelatih timnas Thailand Masal Tadaishi. Begitu juga dengan timnas Indonesia yang tidak turun dengan skuad terbaik. Sejumlah pemain diaspora timnas Indonesia tidak turut serta mengingat Piala AFF 2024 digelar saat kompetisi di Eropa Tengah berlangsung. Jadi melihat fakta ini, sepertinya pelatih Malaysia ini sedang menghibur diri atau memang tidak mengerti sepak bola ASEAN. Dan sekarang menarik menanti duel Malaysia versus Vietnam dilanjutkan dengan kualifikasi Piala Asia 2027. Di sisi lain, hingar-bingar kedatangan klub raksasa Liga Premier Inggris Manchester United ternyata tak begitu terasa di Asia Tenggara. Meskipun klub berjuluk si Iblis Merah itu diagendakan bakal bertarung melawan tim ASEAN All Stars di Kuala Lumpur pada 28 Mei mendatang. Namun kedatangannya kali ini seperti terasa tak begitu istimewa.
Padahal, jika dibandingkan dengan lautan-lautan sebelumnya ke benua Asia, pada kunjungan kali ini, mereka akan bersentuhan langsung dengan pesepak bola Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh dua pemain belakang timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, Bahar, dan juga Muhammad Ferrari. Namun demikian, meskipun telah berupaya untuk melibatkan Indonesia melalui kedua penggawa skuad Garuda itu, animo masyarakat untuk menyambut kedatangan salah satu klub terbaik di dunia itu seolah masih minim dan tanpa gairah. Perubahan atensi masyarakat Indonesia terhadap kedatangan Manchester United ke Asia Tenggara ini sendiri kemungkinan besar karena adanya pergeseran nilai yang terjadi pada klub MU tersebut di mata para penggemar timnas Indonesia. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan adanya dinamika yang terjadi di pesepak bola nasional, terutama timnas Indonesia yang makin kesini semakin meningkat kualitas para pemainnya. Mungkin beberapa tahun lalu, jika ada pemain Indonesia yang berlaga melawan tim-tim besar dunia, hal itu akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri karena memang sangat jarang kesempatan tersebut didapatkan. Namun tidak demikian untuk saat ini, bagi para pendukung timnas Indonesia sekarang, melawan tim-tim besar dunia adalah sebuah hal yang semakin dianggap biasa. Jangankan melawan Manchester United, para penggemar timnas Indonesia bahkan sudah menyaksikan langsung pertarungan para pemain kesayangan mereka ketika melawan Argentina yang berstatus juara dunia. Jadi, sekali lagi, bagi para penggemar timnas Indonesia saat ini, melihat pemain kesayangan mereka bertanding melawan tim-tim mapan dunia ataupun pemain-pemain kelas wahid dunia bukanlah sebuah hal yang aneh lagi. Terlebih, para pendukung timnas Indonesia juga sudah pernah menyaksikan salah satu pemain kesayangan mereka melawan Manchester United. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama, para pemain timnas Indonesia yang kini tengah abroad di benua Eropa beberapa kali bertarung melawan tim dengan level yang sama dengan The Red Devil. Seperti contoh, seperti mana menyadur laman Match Report Transfer Market, Miss Hilgers yang kini memperkuat FC20 pernah menjadi bagian dari klub Belanda tersebut saat menghadapi Manchester United di pentas Piala UEFA pada babak grup bulan September lalu. Begitupun demikian dengan Kevin Dix, pemain belakang yang kini memperkuat FC Copenhagen tersebut, juga pernah bertarung bersama klubnya melawan tim sekelas Chelsea yang relatif sepadan dengan MU beberapa waktu lalu. Belum lagi Jay Itzes yang kini mentas di Liga Italia Serie A. Pemain yang juga menjadi kapten timnas Indonesia itu bahkan sudah mencicipi para pemain berkelas dari klub-klub mapan benua Eropa yang berkompetisi kasta tertinggi sepak bola Italia. Tim-tim sekelas Juventus, Inter Milan, AC Milan, Lazio, dan klub-klub lain yang dijubeli para pemain kelas dunia sudah pernah dia hadapi bersama Venezia. Sehingga untuk saat ini, melihat pemain timnas Indonesia bertanding melawan klub top Eropa atau dalam hal ini Manchester United sudah tak semenarik seperti dulu lagi. Maka tak mengherankan jika pada akhirnya mereka beranggapan Manchester United ini tak seistimewa dulu ketika para pemain timnas Indonesia masih sangat jarang mendapatkan kesempatan untuk bisa berhadapan dengan klub selevel mereka.